Kebijakan ini di sini kamu pakai apa ini? Tidak pakai ambal, kamu sholat berjarak, itu adalah kebijakan dari pemerintah, kementerian, karena ini masjidnya pemerintah. Oke, apakah ini ilmiah? Tidak, tidak berdasarkan ilmu. Orang yang kena COVID, ada COVID di badannya, tapi dia sehat, tetap tidak menular. Ulangi, orang yang kena COVID di badannya, dia sehat, sehat itu artinya tidak ada gejala, maka tidak akan menular. Bahasa ilmiahnya no shedding of virus. Ini ilmu akunian. Tidak akan ada virusnya beranak pinak dalam dirinya dan tidak akan menularkan ke orang lain. Sekarang ku tanya kamu galau-galau, pelan-pelan baik ini. Kamu galau-galau positif COVID tak ini? Tidak kan, kemarin kan ya dites kan, ini dites terus kan, rutin dites kan, antigen. Berarti kamu tidak kata positif COVID. Pertanyaan aku kedua, kamu ada gejala atau tidak? Yang ini sekarang di sini, tidak. Jadi kamu COVID tak kate, gejala tak kate. Ceto, kamu wong sehat. Orang sehat tidak akan menularkan dan tidak akan ketularan. Jadi kata kuncinya mudah saja. Asal kita ada gejala, jangan pergi kemana-mana. Gejala apa baik? Kecuali gejala buntu, kamu tetap pergilah. Anyway. Gejala penyakit apa saja, jangan pergi kemana-mana. Pergilah ke rumah sakit paling kenceng. Itu baik, paham? Itu baru waras. Orang yang punya penyakit jangan divaksin, titik. Orang yang punya penyakit jangan divaksin, titik. Kenyataannya sekarang ini ditakut-takuti. Kamu pegawai, kamu tidak vaksin, tidak taat itu. Ini logikanya saya sampaikan. Misalnya orang punya darah tinggi, orang punya kencing manis, orang punya penyakit jantung, disuntik vaksin, tidak apa-apa memang, tapi vaksin itu tidak akan bekerja dengan baik dalam tubuhnya. Ulangi, tidak akan kerja dengan baik dalam tubuhnya, karena untuk memproses vaksin dibutuhkan tubuh yang sehat tanpa penyakit. Sekarang badan sehat, pikiran tidak waras. Mak mana kira-kira? Ada tak pikiran tidak waras? Banyak. Sekarang kunjuk contoh, mulai dari masalah COVID. Ini tidak apa-apa, ini ada rekamannya, kaget juga kedengeran nak sampai Jakarta sampai mana, tidak apa-apa ya. Ini kira-kira ya. Paling-paling aku tidak boleh ceramah lagi kan gitu. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan. Oke. Begini, kebijakan ini di sini kamu pakai apa ini? Tidak pakai ambal, kamu sholat berjarak, itu adalah kebijakan dari pemerintah, kementerian, karena ini masjidnya pemerintah. Oke, apakah ini ilmiah? Tidak, tidak berdasarkan ilmu. Oke, saya mau sampaikan, yang berdasarkan ilmu adalah satu, ini ada penelitiannya bahkan sudah fix. Orang yang kena COVID, ada COVID di badannya, tapi dia sehat, tetap tidak menular. Ulangi, orang yang kena COVID di badannya, dia sehat, sehat itu artinya tidak ada gejala, maka tidak akan menular. Bahasa ilmiahnya no shedding of virus. Ini ilmu akunian. Tidak akan ada virusnya beranak pinak dalam dirinya dan tidak akan menularkan ke orang lain. Sekarang ku tanya kamu galau-galau, pelan-pelan baik ini.
Kamu galau-galau positif COVID tak ini? Tidak kan, kemarin kan ya dites kan, ini dites terus kan, rutin dites kan, antigen. Berarti kamu tidak kate positif COVID. Pertanyaan aku kedua, kamu ada gejala atau tidak? Yang ini sekarang di sini, tidak. Jadi kamu COVID tak kate, gejala tak kate. Ceto, kamu wong sehat. Orang sehat tidak akan menularkan dan tidak akan ketularan. Ulangi. Saya sekarang lagi menyelesaikan sekitar 4 atau 5 kasus di Pusri. Itu ketularan dari mana, Makmun? Kawannya masuk kantor, masuk pabrik, kan ada kelompok di pabrik itu kan biasanya ada ruangan kecil-kecil itu. Masuk ruangan itu dalam keadaan batuk-batuk dan demam. Dia lajukan juga masuk. Dia pikir biasa-biasa baik. Kapan ku periksa, mamang ini positif. Hari Seninnya seluruh kawan-kawannya itu Jumat dia masuk. Seninnya seluruh kawan-kawan yang di ruangan itu sekitar 4 orang positif galau. Kenapa? Karena yang nularkan tadi ada gejala. Jadi kata kuncinya mudah saja. Asal kita ada gejala, jangan pergi kemana-mana. Gejala apa baik? Kecuali gejala buntu, kamu tetap pergilah. Nah, itu baik. Gejala penyakit apa saja jangan pergi kemana-mana. Pergilah ke rumah sakit paling kenceng. Itu baik. Paham? Itu baru waras. Sekarang waras tak? Itu baik. Ronaldo, wong mana sih? Wong yang sana lah sih. Sama Muhammad Salah, Liga Champions, main bola. Pakai masker tak? Jaga jarak tak? Ngapa? Sehat. Ini perhatikan kalimatnya. Ini berlaku semuanya. Berlaku semuanya. Menteri-menteri kalau foto jaga jarak tak? Tidak. Jadi mereka foto pakai kaidah sawu sufufakum. Ada itu kalau foto. Tapi kalau sholat kaidah ini. Ini saya mau meluruskan ini. Jadi benarnya mak mano kira? Kamu kan nanya mak itu kan? Nah, saya ajarkan saja. Kita nih yang Palembang cek cara Palembang. Kaget potong kamu rekaman ini gitu. Ya. Kita nih Palembang. Jadi saya ajarkan begini sajalah, mudah. Ketika memang lagi ada audit di inspeksi, kamu caro ini. Ketika ada kate, kamu caro biasa baik. Karena itu sudah. Bukan apa-apa ini. Subhanallah. Bukan pula kita nak kepakaman, saya tidak mengatakan itu. Nilai rasanya berbeda dan anjurannya berbeda. Ini ilmu yang saya sampaikan, ilmu. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang masih khawatir pergi ke masjid? Tapi sebaliknya, kenapa orang tidak khawatir ke pasar? Mana yang warasnya? Saya tanya, ini apakah kerumunan atau bukan ini masjid? Hah? Nanti saya tanya, saya sampaikan. Ini ilmu. Kerumunan adalah kumpulan orang-orang yang tidak jelas. Kalau ini kerumunan, berarti kamu galau-galau tidak jelas. Berarti kalimatnya. Boleh kita beradu, benar ini ilmu ini. Kerumunan adalah satu, kumpulan orang yang statusnya tidak jelas. Kedua, tujuannya tidak jelas. Mari kita lihat sekarang ini. Antum statusnya siapa nih? Satu, muslim jelas. Yang kedua, ini adalah orang lingkungan Pertamina. Makanya dalam kaidah COVID sebenarnya ini. Sebenarnya adalah pentingnya seperti kaidah Rasulullah mengatakan, kamu yang ada di tempat ini jangan metu ke tempat lain, yang lain-lain jangan masuk ke sini. Maka ini lebih baik memang lingkungan sini baik kira-kira itu. Jadi tahu kamu kalau ini jelas nih. Coba ada yang tidak jelas di sini. Aku luar memang ini. Cuman kan aku dari 2003 aku lah di sini ini. Kalau masih tidak jelas ini, aku ketua Petro Al-Haj, tidak jelas. Jelas. Yang kedua, tujuannya sekarang. Ada tidak kamu di sini tadi tujuannya nak maling sendal? Atau nak gocok aku? Ini.
Jelas semua tujuannya dalam rangka sholat kemudian mendengarkan tausiah. Sekarang di pasar, siapa yang bisa memastikan? Ada pedagang, ada pembeli, copet? Yang nak bebala? Yang sedang sakit? Ada. Ini satu kasus, ada ibu-ibu sakit masuk ke pasar tetap. Rupanya ibu-ibu itu menderita COVID. Di pasar Kebon Semai Skip. Kami rawat di rumah sakit Muslim. Meninggal ibu ini. Seluruh yang di kawan-kawan itu kami swab. Nih, kenapa ibu-ibu ini nekat tetap ke pasar? Karena itulah hidup dia. Kalau tidak ke pasar, tidak makan dia. Tapi kalau sini kan option. Ini pengajian ini adalah sunnah. Datang ke masjid ini juga sunnah muakkad. Yang wajibnya sholat subuh. Kan karena itu. Artinya apa? Artinya ini pilihan. Kalau ini pilihan, berarti yang milih ke sini adalah yang sehat, yang jelas tadi itu. Status dan tujuannya jelas. Karena 5M, M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau ini kerumunan, pasti aku tidak datang. Kemarin kamu telepon, Ustadz besok pagi jadwal Ustadz. Insya Allah aku hadir. Aku ngomong sama itu. Karena aku ini satgas, nak nunjuk contoh. Kalau ini kerumunan, aku tidak datang. Karena kena pasal kerumunan. Ini bukan kerumunan. Cuman kalau menurut kamu kerumunan, baliklah sekarang ini. Nian belak-belakan aku ngomong ini. Itu pikiran yang waras. Pelan-pelan. Ini pikiran yang waras. Sekarang saya kasih yang ekstrim lagi. Tidak apa-apa. Biar kita ini, otak kita ini bagus. Ada dua calon. Entah pilkada, entah apa itu? Legislatif. Dua calon. Sikoknya muslim. Sikoknya bukan muslim. Ulangi, pelan-pelan ini. Kita bicara internal nih. Orang muslim berarti beriman, benar? Kepada Allah. Karena dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sampaikan saja dalilnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengambil agama selain Islam, tidak akan diterima di akhirat dan akan menjadi orang yang merugi. Jadi siapa pemain yang mendengar yang bukan muslim juga, cepatlah masuk Islam. Benar. Islam tidak ada masalahnya. Yang ada masalah itu kaum muslimin, orang Islam. Ulangi, Islam tidak ada masalahnya. Yang ada masalah adalah orang Islam. Contoh, aku tadi kunut. Kamu melok kalau tidak tadi? Jadi, kalau ada yang tidak melok tadi, itu masalah berarti. Yang masalah jadi yang tidak melok tadi, bukan Islamnya. Perhatikan kalimat saya. Imam artinya orang yang diikuti. Makmum artinya orang yang ngikuti. Imam baca kunut, kamu mah ini. Melok imam enggak kamu? Terus sampai kan itu bid'ah misalnya. Sekarang pertanyaan aku, bid'ah itu apa? Sekarang dalam hukum agama itu ada namanya rukun, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sekarang aku tanya, kunut itu haram atau tidak? Enggak, ditanya kunut bukan di mananya. Kunut itu haram atau bukan? Kunut itu makruh atau bukan? Kunut itu mubah atau bukan? Kunut itu rukun atau bukan? Artinya kalau sholat subuh ada kunut, tidak ada kunut, tidak jadi masalah kan? Kunut itu wajib bukan? Bukan. Berarti kunut adalah, nah ngapa dia ngomong bid'ah? Yang kedua, ini masalah akal. Sholat adalah dimulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar, benar? Itu baru sholat kan? Kalau sebelum kamu takbir masih ngobrol-ngobrol walaupun kamu lah baris, udah sholat belum? Misalnya imam sudah Allahu Akbar, kamu masih cek, mana? Ini. Udah sholat belum kan? Nah oke. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Berarti sholat berakhir. Habis Assalamualaikum warahmatullah, kamu nak ke WC boleh tak? Ngidupi handphone boleh tak? Habis salam tadi. Kalau lagi Sami Allah liman hamidah, nah handphone tak boleh. Tapi Assalamualaikum terus ngidupi handphone, kencing. Ada yang manggil, bapak kita manggil di luar situ, boleh. Ngapa zikir tak boleh? Ada dikasih contoh. Ini tolong dicerna lah. Salaman boleh tak habis itu? Boleh. Sama dengan kamu nih.
Ngapa kamu takut salaman mak ini? Covid itu di sini, bukan di sini. Tadi kalau nak ngomongkan waras pikiran itu. Jadi kita tadi ada dua calon nih, Muslim sama bukan Muslim. Sekarang ku tanya, sekarang karena kamu termakan isu berita, yang Muslim itu ada dituduh korupsi, yang bukan Muslim tidak dituduh korupsi. Aku lah ngomong tadi, orang beriman itu sejahat-jahat orang beriman ada amal, bener? Amalnya dikali iman masih ada nilainya. Sehebat-hebat orang kafir dikali berapa, dikali nol, hasilnya nol. Tak jero-jero kamu ini. Ya Rabbi Karim, ini akal. Jadi puasa ini nak sehat. Jadi habis puasa ini masih balik semula, aku tak tahu lagi sih. Jadi Islam ini bukan jelek. Yang jeleknya kaum muslimin ini yang salah memahami. Maka ada doa Nabi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Agamaku itu maksudnya bukan agama Islam yang diperbaiki. Perbaikilah pemahamanku terhadap Islam. Supaya ismatu amri, terjaga semua urusanku. Ismah itu maksum, yang orang maksum itu Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan. Jadi kalau kita paham agama kita tidak akan salah. Contoh, tarawih itu hukumnya apa? Sunnah, benar? Jadi satpam lagi jago hukumnya apa? Wajib. Jadi kamu jangan sekali-kali ngejek satpam. Weh pam, terawih, woy, jangan males-males, woy. Awak lah tua. Yang salah siapa? Yang ngomong ini tadi. Yang benar yang satpam. Kalau ada satpam sini kamu ngomong itulah kayak jawabannya nih. Cek, tarawih apa? Sunnah. Aku jago ini wajib, tinggi mana gitu. Jadi tolong dirunut itu. Ya Rabbi Karim. Ini ilmu. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh diwakilkan. Kalau wajib boleh diwakilkan. Tunjuk contoh yang wajib nih. Ya, jadi kalau kita nyebut sholat subuh itu sholat wajib, sebenarnya itu rukun. Karena rukun Islam itu ada 5. Salah satu rukun ada 5 sholat. Itu. Tepatnya dia disebut rukun. Karena sholat tidak pacak diwakilkan. Ada yang nak wakilkan sholat? Cek nak kemana? Sholat subuh wakil baik. Nah, tidak bisa. Rukun itu harus dikejar. Kata Nabi, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Tidak mampu baring, kedip-kedip, isyarat. Tidak mampu kedip-kedip, sholatkan. Selesai. Tidak bisa diwakil. Kalau wajib, bisa diwakilkan. Contoh, haji. Yang paling mudah haji. Vaksin. Itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau itu bisa diwakilkan. Belak-belakan. Saya sudah berdiskusi dengan ketua tim, ya, yang ditunjuk presiden untuk masalah vaksin ini. Karena memang dia bersama saya, beliau bersama saya waktu itu juga tahun 2005 kami di masalah polio, sekarang di masalah Covid ini. Apa simpulan kami? Satu, orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik. Orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik. Kenyataannya sekarang ini ditakut-takuti. Kamu pegawai, kamu tidak vaksin, tidak taat. Ini logikanya saya sampaikan. Misalnya orang punya darah tinggi, orang punya kencing manis, orang punya penyakit jantung, disuntik vaksin, tidak apa-apa memang. Tapi vaksin itu tidak akan bekerja dengan baik dalam tubuhnya. Ulangi, tidak akan kerja dengan baik dalam tubuhnya. Karena untuk memproses vaksin dibutuhkan tubuh yang sehat tanpa penyakit. Dan menurut ilmu kedokteran ada namanya herd immunity. Cukuplah 40 sampai 67% orang yang divaksin. Artinya 33% tidak akan divaksin. Paham? Penduduk Indonesia 270 juta. Maka yang akan divaksin adalah 181 juta saja. Itu diumumkan oleh presiden. Kurang paham apa gitu. Jadi kira-kira sekitar 100 juta orang tidak divaksin, kira-kira itu tidak akan divaksin. Jadi kalau ada di sini hati-hati, siapa yang ngasih jaminan
Saya sudah banyak orang ngadu ke saya dan saya juga sudah tahu kejadiannya. Yang punya penyakit divaksin sudah beberapa di antaranya masuk ICU. Kan begitu. Ini karena kesalahan. Cobalah ilmu ini diikuti. Jadi jangan gaya-gaya dikit. Menurut WHO, menurut apa? Dari mana cek? Di Kalinian. Saya kan ahlinya, saya sampaikan tuh. Saya tidak ngomong sembarangan tuh. Inilah kesadaran akal waras.